Oke, teman-teman, teman ngopi. Kita kali ini temanya ya, atau judulnya Tuhan tidak perlu dibela, tapi bukan tentang bedah buku, tapi kita coba gali tentang perspektif kita masing-masing. Tapi ini jadi sebuah judul ini jadi acuan. Tuhan tidak perlu dibela. Buat prolog ya, Bunda, Mbak Evi. Eh, kal- Kemarin-kemarin kan marak ya tentang orang yang demo bilang Membela Tuhan. aksi bela Tuhan kan itu Iya. secara mereka menyebutkannya aksi bela Tuhan dengan angka-angka itu 212 dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri punya pendapat memang benar Tuhan tidak perlu dibela. Dalam artian begini, tidak perlu dengan demo, tidak perlu dengan aksi yang berjilid-jilid, tidak perlu dengan kegiatan yang menunjukkan bahwa saya ini sedang membela Tuhan. Apalagi dengan aksi yang anarkis gitu Ya, ya. itu tidak perlu karena Tuhan sendiri ya udah maha hebat, Iya, maha kuat. sudah maha kuat. Iya ya, udah Tidak maha besar. tidak perlu dibela dengan kita yang lemah ini sebagai hamba ya dalam konteks Tuhan itu sendiri. Jadi yang perlu kita bela itu ya manusianya. Gitu dalam konteks bahwa Tuhan itu menciptakan manusia ya. Jadi lebih baik kita menggunakan bukan Tuhannya, menggunakan ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan itu untuk yang membela manusia yang perlu ditolong, yang perlu kita bantu. Kalau dalam bahasa agama hablum minanas gitu ya. Hablum minanas. Hablum minallahnya ya sudah, misalnya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Hablum minannasnya ini kita lakukan dengan cara membela mereka-mereka yang perlu kita bantu, yang perlu kita bela. Nah, menurut Bunda atau Mbak Evi gimana nih pandangannya? Perspektif apa yang mau diambil tentang Tuhan tidak perlu dibela? Setuju banget sih Mas. Ya, karena mengacu pada tadi ya bahwa kalau kita memang percaya ya, percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Nah, kita aja sebagai ciptaan dia. Ciptaan dia. Kenapa kita harus membela dia? Bukannya kita yang memang dilindungi, ya kan? Dilindungi, disayang, Iya. di apalah pokoknya ya. Nah, apa kemampuan kita untuk membela pencipta kita? Iya. Ya, saya paham sih maksud dari mereka yang mengatakan membela Tuhan tuh ada dalilnya, Bun. Di surat Muhammad ayat 7 tuh. Soalnya Maksudnya itu gimana dulu itu? saya pernah sering mendalilkan itu ketika dulu itu, kalau belum ceramah itu. Oh, jadi Pernah dalam maksudnya fase di sana ya Mas? Iya, jadi bahasanya gini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan meninggikan derajat kamu. Jadi tolonglah agama Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah dan meninggikan derajat kamu. Nah, banyak yang menafsirkan bahwa ya udah, saya harus membela Tuhan agar kita pun nanti dibela. Padahal di situ kan Gitu. disebutkan tolonglah agama Allah. Tidak menyebutkan tolonglah Allah. Iya. Kalau dia- agamanya kan ya. Agamanya kan. Dalam arti ini kalau agama misalnya kita menyebarkan dengan kebaikan. Itu kan Itu artinya sudah sudah menolong Ya, iya. agama kan. Iya, kalau mau menarik ke situ. Jadi mungkin ya kembali lagi penafsiran ya, karena multitafsir kan kalau Iya, kita iya. makanya di Al-Qur'an tuh ada tafsir ini, tafsir ini. Nah, kalau misalnya si tokoh agamanya mengarah kepada ya Tuhan, ya jadi pembenaran tuh aksi-aksi yang dilakukan untuk katanya bela Tuhan, bela agama segala macam. Yang Gitu. dibela itu Tuhannya itu sendiri atau idealisme Nah, pribadi ya? itu Atau yang nggak pribadi lah, maksudnya kepentingan, kelompok ya, kepentingan kan? kelompoknya. Kepentingan kelompok karena merasa perlu diperjuangkan gitu nggak sih? Aksi-aksi begitu ya. Iya, Nah, sebenarnya buku ini menarik banget kan di sini kan. dari judulnya Iya, aja jadi udah. judulnya aja Tuhan tidak perlu dibela gitu kan. Ini Belakangnya juga menarik tuh kalau dibaca tuh. Ada Maksudnya puisinya si ini. buku ini maksudnya nginiin sama kita tuh memperluas perspektif kita ya. Ya kita kan nggak perlu teriak-teriak tentang Tuhan gitu kan, tapi lebih ke implementasinya kan. Iya, iya. Kalau tadi bahasanya Bunda tuh apa habluminanas itu justru yang lebih menunjukkan ke ketuhanannya itu sendiri. Itu kan yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita Sehari-hari, sehari-hari. iya. Berbuat baik, terus kebermanfaatan. Nah, tapi kan memang masih ada ya yang seperti itu, apalagi di kita kan. Di kita tuh kayak waduh, agama tuh perlu dibela.
Tuhan tuh perlu dibela gitu kan. Tapi agak miris juga ya kalau sampai Yang berjilid-jilid gitu ya. sebenarnya yang disayangkan itu adalah yang mereka bela tuh bukan Tuhannya malah. Iya. Ya, Iya. egonya, Iya kan, kepentingannya, kepentingan kelompok gitu, dan kelompoknya. Itu sih Iya. yang malah yang dipakai, yang kalau yang saya lihat ya. Terlepas memang ada yang murni gitu, bahwa saya sedang menjalankan misi suci misalnya untuk ya menolong agama itu sendiri gitu ya. Misalnya agama sedang dinistakan gitu kan dalam konteks tertentu, bukan konteks yang kemarin ramai itu ya, ya penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok itu bukan, tapi lebih kepada kita menjadi orang yang melakukan kebaikan gitu dalam konteks keagamaan itu sendiri. Nah, tapi kan Mas Robi kan pernah nih ya, pernah di fase itu ya, di fase Membela. ini tadi. Iya. Nah, pada saat itu tuh gimana, Tat? Apa ya? Apa yang ada dalam pikiran Mas Robi? Yang saat itu tuh terlintas tuh apa? Bahwa perwujudan aksi atau demo ataupun hal-hal lain yang ada di sekitaran kegiatan aktivitas dakwah Islam itu ada bagian dari membela agama Allah, menolong Allah. Karena dalam artian saya ini perwujudan dari hamba yang melakukan Pembelaan, aksi pembelaan. hal-hal yang dianggap Allah itu baik gitu. Jadi contoh misalnya saya dakwah nih di sekolah-sekolah, di sekolah saya alumni di SMA. Nah, saya melakukan dakwah itu ke teman-teman itu ya dalam bentuk menolong agama Allah agar agamanya semakin berjaya. Contohnya gitu. apa kegiatan Mas Robi waktu itu? Mentoring waktu pengajian sih. Tapi itu kan kegiatan Tapi yang iya, yang artinya bermanfaat itu ya. positif kan, dalam arti positif kan. Memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang agama itu sendiri. Ya makanya saya bilang ada yang disalahgunakan, makanya ada yang buat teror bom, yang terorisme kan. Dia bilang ini membela agama Allah, membela Allah gitu. Membela Tuhan gitu. Ya padahal ya bukan itu. Mereka hanya didoktrin untuk melakukan hal buruk, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama. Padahal tindakannya jelas buruk, meneror orang, merugikan orang, membunuh orang, mengatasnamakan agama. Jadi disalahgunakan sih menurut saya kemudian ya. Jadi memang oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu, oleh oknum-oknum tertentu. Demi kepentingan Dan tadi. kepentingan. Gitu. Kalau di daerahnya Mas Robi sendiri di Serang dan Ya, di sekitarnya Banten, ya di di Banten Banten. gitu. Ini kan masih pengikutnya disebutnya Gus Durian. Nah, Gus Durian. kalau Gus Durian. Gus Iya, Durian. Gus Durian. Gus Durian. Makanya ada yang bilang wah makanan nih durian gitu. Gus Durian. Oh iya, Bapak. lawak Bapak. bapak-bapaknya Oh, lagi durian nggak sih. di sini untungnya ya. Kalau nggak bisa panjang itu. Bisa nyambung kemana-mana. Bisa nyambung kemana-mana. Kalau saya kayaknya lebih senengnya Gus Duren kayaknya kalau saya. Iya karena nama aslinya kan Abdurrahman Wahid. Iya. Diambil di durnya itu. Gus itu kan Semacam nama gelar bagus, ya. nama Gelar Gus untuk bagus orang dan iya, bagus. Iya. Jadi rata-rata yang keturunan alim ulama itu Dipanggil ada Gus ya. Gus itu. Kalau kayak Gus Sebagai Durian itu penghormatan. sendiri punya kegiatan khusus nggak dalam aksi yang misalnya Tuhan tidak perlu dibela ini kan Nggak ada. semacam komunitas, Komunitas, juga kan? komunitas. Kalau Gus Dur sendiri komunitas yang jaringan ya, jaringan. Jadi komunitas Muhibin itu pencinta Gus Dur. Ya kumpulnya di komunitas Gus Durian itu. Apa isinya ya kegiatan pemuda lintas agama. Ada 5 itu yang diakui ya. Ya Islam, Kristen, Oh, jadi di situ tuh ada beberapa agama. Oh, Hindu. keren ya. Banyak. Jadi contoh nih ada satu kegiatan yang saya ikut terlibat di dalamnya itu puasa yang ada di agama-agama lain. Diadakan di acara di bulan Ramadan, tapi kita main ke gereja. Jadi dari situ saya baru tahu bahwa gereja itu banyak. Ada GKI, Gereja Kristen Indonesia, ada GBI, Gereja Betel Indonesia, ada HKBP, Gereja Kristen Batak Protestan. Batak Protestan HKBP ya. Jadi Macam-macam ternyata saya baru tahu. Kemudian ketika saya main ke Pura, dijelasin bahwa ada puasa di Hindu juga, ada puasa di Buddha juga kayak gitu. Jadi ternyata bukan punya orang Islam aja ya gitu yang menjalani ini gitu. Jadi kegiatannya kayak gitu kurang lebih, selain memang kegiatan lainnya ada banyak. Contohnya apa lagi Mas Robi? Kan kalau kegiatan kita misalnya apa kayak tadi ya mengenal agama lain itu kan benar-benar mengajarkan toleransi gitu kan. Iya, betul.
Di kita sih sebenarnya ajakan seperti itu karena kan banyak stigma-stigma negatif ya, bahwa misalnya contoh main ke rumah ibadah lain, agama lain itu hal yang dosa. Iya. Karena waktu itu saya pernah tuh ceritanya, karena kan teman-teman saya kan banyak yang di teman-teman yang fanatik ya dalam beragama. Saya potong di belakang ini salib. Terus itu teman-temannya pada komentar apa? Banyak. Wah, saya unfriend. Wah, saya suruh udah murtad, udah pindah agama. Saya bilang ini foto, ada kegiatan saya foto gitu. Hanya sebatas itu, nggak jauh beda sepertinya saya foto misalnya di Borobudur. Iya. Itu kan tempat rumah ibadahnya agama Buddha. Orang-orang lain kan anggapnya wisata. Kalau saya memang ada kegiatan di situ. Tapi langsung yang ngeliat foto itu langsung berasumsinya yang Oh, aneh-aneh Karena ya. menganggap bahwa itu akan mengacaukan iman kita gitu. Padahal dalam captionnya nggak ini, saya nggak ngajak. Nggak ada apa-apa. caption yang baku hantam. Nggak ada, Oh, belum kali ya. Belum ya. Suatu saat saya udah tobat sih. Efeknya agak bahaya. Mancing-mancing baku hantam tuh biasanya ini ya, soalnya hobi yang ini nih. Iya, jadi kalau dulu, saya udah tobat sih. Karena efeknya di keluarga gitu ada. Tapi masih hobi. Baku hantam itu apa di hold dulu? Kalau kumat ya. Kayak penyakit. Masih gitu. sering kumat. Iya, Catat ya. Masih sering Dan itu kumat-kumatan. nggak disengaja. Iya, nggak sengaja. Namanya juga kumat kan. Biasanya kalau kumat tuh Pak Agung biasanya ngasih. Mana nih Mas Robi gitu biasanya itu. Jadi sebagai admin yang baik hati, hajar gitu kan. Tinggal dipancing aja sih sebenarnya. Kumat lagi kok sebenarnya. Jadi Tergantung pancingan. ya, admin teman ngopi yang bales-balesin komen batu hantam tuh ya, biar tahu ya. Tapi memang yang paling berat ya dengan teman-teman disebutnya kita itu ini penggerak Gus Durian ya disebutnya. Dan di sana tidak ada ketua, adanya koordinator. Jadi kayak sama komunitas saja, tidak ada apa sih? Ada RT, maksudnya tidak ada yang seperti kayak organisasi gitu. Iya. Jadi orang bisa masuk, bisa Jadi keluar tidak gitu ada aja. pendaftaran. Tidak ada pendaftaran, iya. Jadi kalau kita dibilang mau rumah gabung singgah ya, ya, gabung aja. Seperti rumah singgah gitu Ya, ya. rumah Jadi singgah gitu datang model. silakan, pergi silakan Iya, gitu. Dan mereka kan nggak mengajak juga ya, oh ya gabung di sini biar ini nggak juga. Enggak, jadi kayak cuma kita bikin kegiatan, kalau mau gabung silahkan gitu, kalau enggak nggak masalah gitu. Jadi makanya ajakan kita ya sebenarnya semangat ajakan moderasi ataupun toleransi beragama ya sebenarnya. Iya, Biar orang tuh paham bahwa ketika kita kenal dengan teman yang non Muslim, orang yang beda agama itu ya nggak ada yang masalah sebenarnya kita kenal Karena teman-teman masih ada lain. kan orang yang maksudnya anti gitu kan, anti untuk oh ya kamu agamanya apa gitu. Padahal kayaknya dalam berteman kan nggak perlu ya nanya agama gitu kan. Itu kan ranah pribadi. Iya, udah ranah pribadi banget kalau agama itu. Ya coba kemarin yang Natal 2023 kemarin tuh coba ngajakin istri dan anak. Jadi ada temen yang beragama Kristen. Terus kita silaturahmi gitu Dia ya. ngajakin makan bareng gitu di rumahnya gitu. Saya ajak anak istri gitu. Cuman masalahnya itu anak langsung karena anak kan di ini ya SD itu ya sekolah dasar Islam terpadu. Dia bilang, "Pak, kakak itu bukan merayakan Natal tapi diundang. Itu kan agamanya Islam gitu." Iya. Oh, iya. Jadi emang dari sekolahnya itu udah ngajarin seperti itu. Tapi saya jelaskan lagi ya sebagai orang tua bahwa iya memang kita tidak merayakan, tapi kita memenuhi undangan. Iya. Itu undangan. Jadi memang perlu ya pemahaman kepada anak-anak dari kecil gitu dari ya. kecil. Enggak, anaknya belum tahu kalau bapaknya ini apa ya, sahabat toleransi ya. Iya, Kita sebutnya sahabat toleransi. Kalau Iya kan? Iya kan, Sahabat sahabat toleransi. toleransi. Jadi dia maksudnya udah bergaul sama banyak lintas agama gitu. Jadi kalau di rumah gini, bapak ini sahabat toleransi. Jadi agama apapun kita berteman. Iya, betul. yang penting kan kita tidak mengikuti Jadi apa yang diyakini. niat baik dari sebuah liberalisasi agama, pluralisasi agama itu sendiri sebenarnya bukan mencampur adukan agama. Iya. Jadi biar Islam ya tetap Islam, Kristen tetap Kristen, Katolik tetap Lah kan Katolik. kalau pas lagi maksudnya gini, kita lagi lagi ada kegiatan gitu kan tidak membahas ajaran agama ini kan enggak kan isinya ya. Iya, jadi lebih kayak misalnya banyak kan, jadi bukan tugas ya, isinya itu ya mempertanyakan langsung kepada tokoh agamanya. Contoh kita main ke gereja Katolik, nah di situ langsung kan ada romonya, tanya gitu bahwa sebenarnya apa sih bedanya, bahwa dia bilang Katolik itu beda sama Kristen, dan baru tahu tuh, gitu. Sampai ada teman yang mungkin ngelihat saya tuh orangnya
si paling toleransi gitu ya ketika di tempat itu Kan dikasih sahabat salib. toleransi. Saya dikasih salib. Iya. Di salibnya orang Katolik. Itu salibnya di Kalau di orang Katolik itu kan salibnya ada Yesusnya. Iya. Yang membedakan. Kalau itu Kristen bedanya. enggak. Kristen enggak, polosan aja. Polos. Lambang salib aja. Gitu. Ada lagi tuh lambang yang lain, lambang PMI, palang merah. Kayak Oh iya, beda juga. salibnya. Beda juga ya. Beda Kali juga itu ya. salib merah. Di matematika juga ada. Apa? Tambah. Makanya bikin yang Islam itu bikin BSMI, bulan sabit merah. Apa itu? Bulan Loading sabit saya merah. kalau hal-hal begini nih ya, Jadi loading. di yang nasional kan PMI ya, Iya. palang merah. Palang Nah merah. Islam tuh bikin tuh BSMI, bulan sabit merah, bulan sabit. Bisa Enggak, Palang enggak. merah, bulan sabit. Bulan sabit. Bulan sabit lambang Islam. Oh. Rooming kan kalau kayak gini, makanya masuk sahabat toleransi. Iya. Jadi Kayaknya nggak- kita perlu bergabung iya, biar kita tahu tuh ini. berarti mainnya kurang jauh. Ya cuman tantangannya itu Gus Dana tuh di Bandung itu kan Cilegon itu pernah masuk indeks kota yang intoleran Intoleran iya. tinggi karena Tinggi ya. daerah yang melarang pendirian gereja. Kalau sekarang Masih belum boleh karena katanya masalah Perizinan sejarah gitu ya. perizinan segala macam. Dipersulit ya. Dipersulit. Saya bilang sih di forum itu, kita bikin forum bahwa kenapa sih di Banten atau di Cilegon tidak boleh didirikannya gereja. Panjang saya bilang, kalau mau memang harus sabar. Terus yang kedua harus kuat uangnya, saya bilang, untuk ngasih masyarakat gitu, kasih informasi dan harus kerjasama dengan semua tokoh agama. iya. Karena pasti ada tokoh agama yang memang nggak setuju Yang dengan mempertahankan ini ya, maksudnya Iya, keyakinan Keyakinan, sendiri. Padahal iya. kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita pilih ya, dengan apa yang kita pilih, kenapa kita mesti takut ya dengan keyakinan orang lain gitu? Iya, memang karena kalau saya mengamati bahwa mereka itu keyakinan tidak kuat. ya, jadi harus dipertahankan. Harus dipertahankan dan tidak mau diganggu dengan keyakinan lain. Gitu. Jadi kenapa kita takut dengan lambang salib? Padahal cuma lambang. Iya. Gitu. Cuman gambar, cuman ini aja gitu kan, Iya. tanda ini. aja. Bahkan yang lebih lucu itu ketika kita silaturahmi atau main ke vihara, tepatnya ibadahnya orang Buddha, Iya. dia bilang, ingat ya teman-teman Muslim, banyak saya sering mendengar bahwa kami itu menyembah patung, kita tidak menyembah berhala, dia bilang gitu. Yang ditegaskan di sebuah forum itu, Oh. kita tidak menyembah berhala, walaupun di sini ada patung Buddha, ada patung Lause, gitu, ada patung apa, gitu, ada 3 batu itu. Kita menghormati mereka sebagai orang yang membantu kita memahami ajaran Buddha. Dijelasin gitu, karena mereka nggak terima, wah saya menyembah berhala. Sama ketika mereka bilang, bukan saya menyembah Yesus, menyembah patung, Iya. tapi saya menyembah sifat-sifat baik yang ada dalam diri Yesus. Gitu. Dari situ kan kita mulai ngebuka kan, kalau orang bilang wah menyembah patung, menyembah salib, gitu. Walaupun ya mereka kalau bercanda, kita sering bercanda Bun, kayak mulai, Islam mah agamanya gampang ya, dengan syahadat doang masuk Islam. Iya. Kalau Kristen harus dibaptis, Iya. dicemplungin ke ini. Apa Ada yang kasih yang di minum. kolam gitu ya? Kolam gitu, macam-macam. Dan Jadi, butuh waktu ada berapa Harus step gitu belajarnya ya. juga kan itu kalau pernah saya dengar tuh. Jadi kalau di kita malah bercanda itu tentang agama itu ngeledekin ya, kalau bahasa ngerosting gitu, kalau istilah yang kekiniannya itu hal yang biasa, gitu, nggak pakai sakit hati. Yang Udah nggak baperan nggak gitu ya, baperan, kalau diledek-ledekin enggak, gitu. nggak ada yang baperan. Tapi kalau orang yang baru mungkin kaget. Iya. Kalau orang yang fanatik apalagi malah wah ini mah. Tapi iya loh, Bisa saya pingsan gitu mereka saya itu. tuh dulu juga punya temen yang kayak gitu ya, maksudnya beda agama gitu kan ya. Kita tuh saling ledek gitu. Saya ingetnya SMA sekitaran SMA gitu. Ah, kalau kamu mah kalau saya kan Islam gitu kan, sujud gitu ya ibadahnya gitu kan. Kamu mah ibadahnya ribet atau apalah gitu, saya juga nanginnya pakai ini. Kita dong berdiri aja bisa gitu kan. Nah, yang gitu-gitu tuh apa ya, kan tidak mempengaruhi ibadah kita kan, Iya. nggak merusak keyakinan kita juga. Di baca Gus Dur itu dalam banyak guyonan-guyonannya itu emang sangat membuat kita itu melihat agama suatu hal yang bisa kita bercandain dalam kaedah-kaedah yang tidak tidak merusak ya gitu. Contohnya gini, bahwa agama Islam itu agama yang sama Tuhannya jauh. Iya. Kenapa?
karena memanggilnya harus pakai toa, dia bilang. Tapi ada agama yang paling dekat dengan Tuhannya, dibilangnya Tuhan Bapa, yang orang Kristen. Oh iya. Gitu. Ada lagi Namanya Bapak, jadi di sekitar kita. iya, ada lagi yang lebih dekat, manggilnya Om. Agama Hindu, yang Swastiastu. alah. Itu jadi bercandaan itu bagi Gus Dur, iya, gitu, iya, dibikin iya. kayak gitu. Ya, dia merosting agama sendiri, yang paling jauh tuh agama Islam, manggil Tuhan. Tapi berhubung itu agamanya Tapi ada yang lebih sendiri. romantis lagi itu. Apa Apa itu? tuh, Pak Ben? Ada budaya tertentu yang manggilnya yang. Oh iya, itu lebih dekat lagi ya. Iya. Emang beda. emang beda, jangan heran. Yang gitu kan. Oh, iya. Yang kan Tuhan, karena sembah yang. Iya, sebenarnya Menyembah yang Iya, Tuhan. yang. Tapi konteksnya beda tadi. Tapi kan? itu konteksnya beda yang itu. Soalnya manggilnya Yang. ya. Itu perlu disembah kalau Tuhan yang itu. Iya. Karena kalau nggak disembah dia marah. Iya. Iya kan? Nyembahnya pakai ATM kayaknya. Iya, nyembahnya mesti pakai ATM. Ya Yayang kalau nggak ditransferin itu Yayang marah. Iya betul. Iya, betul. Iya nggak Pak Ben? Iya. Itu pengalaman pribadi. Iya, itu pengalaman pribadi. Kalau Yayang nggak ditransferin itu Yayang marah. Saya juga sama untuk mendamaikan istri saya yang marah dengan transfer. Nah, kan Kayak saya setuju nanti kan? pulang nih, saya Iya. nanti beliin apa Nah, gitu. iya, kan perlu sogokan kan? Betul. Itu disembah kan? Mm-mm. Nah, sama. Pak Ben, sogokan Pak Ben. Sogokan. Sogokan Pak Ben. Itu Yayang yang di rumah maksudnya. Pak Ben masuk ke sogokan Iya, Pak Ben. masuk. Sebagai pemilik akar tunjang. Apa Ben? Pak Ben? Sebagai pemilik akar tunjang. Sebagai pemilik akar tunjang ya kan, jadi Yayang itu perlu disembah. Aduh, ini kemana ini? Apa melesetnya agak kejauhan ini gara-gara Yayang. Iya. Kalau di daerah Mas Robi ya, di lingkungan Mas Robi gitu ya, di sana itu di sekarang kalau pas perayaan Natal atau Valentine gitu, itu gimana? Itu banyak ini. Dulu pas saya masih di ikut gerakan Islam itu, saya salah satu narasumber atau penceramah yang melarang Valentine. Jadi saya masuk ke Rohis gitu ya, Isma gitu, remaja Islam Menjelaskan gitu. gitu. Bahwa ini bukan dari Islam gitu. Ini bentuk dari tasabuh, mencampur adukan keyakinan. yang Padahal bukan anak-anak itu kayaknya yang merayakan juga kayaknya cuma seneng-seneng aja Iya, gitu. tidak aja nggak sampai sebenarnya. nggak sampai menganggap itu suatu hal yang suatu keharusan Iya, gitu karena loh, itu suatu momen aja, momen ngasih temennya coklat, ngasih bunga, kan yang nggak harus dikasih ke pacar kan. dikasih juga senang-senang aja Ya seneng-seneng gitu kan. aja ya, biar coklat itu ada yang beli Iya. gitu Iya. kan. Kenapa? Valentine itu coklat plus apa? Kondom. Beda Cinta ya, beda ya. Ini beda Minum lagi. dulu saya Beda denger ya. yang itu tadi agak gatel tenggorokan. Kira Pak Ben doang udah ketularan dia. Udah ketularan. Kalau istilah saya tuh, kalau teman saya tuh, wah, ini orang mulai kerobi-robian gitu. Jadi pemahamannya mulai liberal. Ya. Nah ini mulai kebedot-bedotan. Ini mulai kebendot-bendotan. Kalau agak ke poligami itu ke bendot-bendot. Iya. Ya, kalau nyerempet nyerempet jarak, ke akar-akar gitu kan, ranjang. ranjang Udah gitu. ranjang-ranjangan, udah apa tadi bukan akar-akaran. Akar-akaran, Akar-akaran itu berarti kebendot-bendotan. Banyak ternyata ya. Iya. Ada poligami, ada akar kan. Yayang, nambah lagi loh. Nanti kita di teman ngobrol itu bikin ini deh, konten khusus Pak Ben ya. Jadi bahasnya tentang seks gitu, seks terus gitu. Biar Cocok, komplit, biar komplit. Iya. Jangan istrinya curhat. Isinya Yayang yang perlu sogokan. Ya, kita sempat tuh konten kita yang paling banyak viewersnya tuh tentang itu tuh. Di ranjang itu Nah, loh. Kuat iya. ya tuh ranjang. Itu kebendot-bendotan itu. Kebendot-bendotan. Iya. Itu karena waktu itu kan karena bulu-bulu itu kan. Iya, karena kelas bulu kayaknya tuh. Iya. Ada. Kayaknya ini udah mulai ada suara-suara kayaknya beli. Jadi gimana kalau kita seruput kopinya dulu? Oke, kita seruput dulu kopinya, teman ngopi.